Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silma Kaila Dini Susanto dari kelas 11 MIPA 1 absen 34 ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah dibagi menjadi 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab-kitab tersebut juga diturunkan kepada nabi yang berbeda-beda. Maka dari itu, saya akan menjelaskan yang dimaksud dengan kitab-kitab tersebut dan nabi yang diutus untuk menjalankan kitab-kitab tersebut. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mempercayai keberadaan kitab-kitab Allah juga termasuk ke dalam rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah menjelaskan tentang peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang harus dijadikan pedoman bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupannya sehingga bisa mencapai kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan bagi dirinya serta Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 Commandments, atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan, akidah, dan asas-asas kebaktian syariah. Dari 10 Commandments tersebut atau isi dari kitab Taurat antara lain yang pertama adalah perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah larangan menyembah patung atau berhala. Ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Ketujuh, larangan berbuat zina. Kedelapan, larangan mencuri. Kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan kesepuluh, larangan mengambil hak orang lain. Setelah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan untuk kaum Bani Israel melalui Nabi Daud alaihissalam. Dalam bahasa Ibrani, Zabur disebut dengan Mismar atau nyanyian rohani yang dianggap suci. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur berisi kumpulan mazmur atau yang tadi disebut nyanyian rohani yang dianggap suci yang berasal dari Nabi Daud alaihissalam. Nyanyian yang terkumpul dalam kitab ini berkisah tentang seluruh peristiwa dan pengalaman hidup Nabi Daud alaihissalam, mulai dari mengenai kejatuhannya, dosanya, pengampunan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukacita kemenangannya atas musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemuliaan Tuhan, sampai kemuliaan Mesias yang akan datang. Dengan demikian, jelaslah bahwa kitab ini sama sekali tidak mengandung hukum-hukum atau syariat peraturan agama. Karena Nabi Daud alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti peraturan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi umat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya agar mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Kitab Injil juga menjelaskan akan lahir nabi terakhir yang menutup para nabi dan rasul bernama Ahmad atau nabi kita Muhammad SAW.
Isi dari kitab Injil antara lain perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, perintah membenarkan keberadaan kitab Taurat, ketiga menghapus beberapa hukum dan kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir adalah menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi terakhir Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tepatnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran sendiri terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad ini menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, Al-Quran menjadi kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Karena itu, sebagai umat muslim, kita tidak perlu meragukan isi dari Al-Quran. Isi dari kitab Al-Quran antara lain yang pertama adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah dan meyakini malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ketiga, ibadah, yaitu yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, dan ibadah lainnya. 4. Muamalah, yaitu berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang terakhir adalah tarikh, sejarah, yaitu orang-orang dan umat-umat yang terdahulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.